Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kami di sini beranggotakan 4 orang. Saya Rahma Jori sebagai moderator dengan NIM 200510241 dan rekan-rekan saya yang bernama Cindy Oktavianika dengan NIM 200510235, Ihsan Aulia Asani dengan NIM 200510237 dan selanjutnya Irham Al-Baihaqi dengan NIM 2005072. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali terjadi perperangan antar negara-negara. Kami di sini ingin membahas tentang penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus kekerasan militer Amerika Serikat kepada tahanan perang Afghanistan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih kelanjutan dari perperangan tersebut, maka jangan lupa disimak video ini ya guys. Jadi sebelum kita membahas pembahasan kasus tersebut, alangkah baiknya kita membahas dulu latar belakang yang menjadi masalah. Mahkamah Pidana Internasional atau yang biasa disebut dengan ICC merupakan suatu lembaga peradilan internasional yang menangani kasus-kasus seperti pelanggaran perang yang dilakukan oleh Amerika. Konflik yang terjadi antara Amerika dengan Afghanistan telah terjadi cukup lama. Konflik yang dilatar belakangi oleh serangan teroris yang dilakukan tepat pada tanggal 11 September yang menyasar gedung kembar WTC dan Pentagon di Amerika Serikat yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda dengan pimpinan mereka yaitu Osama bin Laden. Amerika adalah negara besar yang memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik dan juga militer. Keputusan yang ditetapkan oleh perintah negara Amerika efeknya bisa sangat dirasakan pada negara-negara lain di dunia ini. Kebijakan luar negeri Amerika selalu hadir di seluruh penjuru dunia. Setiap peraturan dan kebijakan yang disahkan oleh pemerintahnya akan tetap dirasakan di seluruh dunia tanpa terkecuali. Jadi selanjutnya kasus posisi. Jadi militer Amerika Serikat dalam hal ini melakukan tindakan kejahatan dengan kasar terhadap tahanan perang di Afghanistan. Tentunya hal ini sangat melanggar ketentuan hukum dalam hukum humaniter internasional. Amerika Serikat melakukan invasi terhadap Afghanistan sesudah kejadian 11 September 2001 pada akhir 2001. Invasi ini didukung oleh Sekutu Amerika Serikat. Yang melatar belakangi invasi ini adalah serangan teroris internasional Al-Qaeda terhadap World Trade Organization atau WTO dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001, yang dimana penyiksaan tersebut dilakukan dengan teknik waterboarding oleh militer Amerika Serikat terhadap 61 tawanan perang Afghanistan yang terjadi antara 1 Mei 2003 sampai dengan 13 Desember 2014. Perbuatan semena-mena tersebut merupakan perbuatan terhadap kumpulan hukum yang diakui, yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional. Sementara ini, hukum humaniter internasional telah memberi perlindungan kepada korban perang yang tak terhitung banyaknya, yang berkisar dari anggota pasukan tempur yang sakit dan terluka sampai tawanan perang penduduk sipil. Masih terdapat terlalu banyak kasus yang terjadi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Irham Al-Baihaqi. Kepada rekan saya Irham Al-Baihaqi dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. Menindaklanjuti berbagai bentuk kejahatan yang telah terjadi, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut dengan PBB membentuk ICC, International Criminal Court, atau Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan status Roma pada tahun 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 Juni sampai dengan 17 Juli tahun 1998. Pengadilan Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat parlemen atau tetap dengan tugas, fungsi, serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Pengadilan ini berkedudukan di Den Haag, Belanda. Kewenangan dari ICC sebagaimana diatur dalam Statuta Roma pada tahun 1998 pasal 5 adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua yaitu kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga adalah kejahatan perang. Yang keempat adalah kejahatan agresi. Kejahatan perang menurut pasal 9 Statuta antara lain adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Tindakan-tindakan yang dimaksud antara lain pembunuhan dengan sengaja, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi termasuk eksperimen biologis dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka yang serius terhadap tubuh. Perusakan secara luas dan pengambilan milik yang tidak sah, memaksa tawanan perang atau orang-orang lain yang dilindungi untuk membantu kekuatan musuh dengan sengaja menghilangkan hak-hak tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi dari peradilan yang jujur dan reguler, deportasi dan pemenjaraan yang melawan hukum serta melakukan penyanderaan, praktik penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afghanistan dapat dikatakan telah melanggar tawanan perang Afghanistan dan telah melanggar ketentuan Konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949 yang menyebabkan perlindungan untuk tidak melakukan penyiksaan dan perilaku tidak manusiawi terhadap percobaan biologis. Kemudian tentang ketentuan larangan beserta kewenangan untuk mengadili diatur dalam Statuta Roma. Di sini adalah pihak yang berperkara, penggugat, tawanan Afghanistan, tergugat militer Amerika Serikat. Selanjutnya, analisis kasus. Afghanistan merupakan salah satu dari beberapa negara pihak atau state party setelah meratifikasi Statuta Roma. Jadi secara de facto, praktik penyiksaan terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat kepada tawanan perang Afghanistan dapat diadili di International Criminal Court jika praktik tersebut terjadi setelah bulan Mei 2003, karena pada saat itu Afghanistan telah meratifikasi Statuta Roma. Pada bulan November, ketika Jaksa International Criminal Court Foto Bensouda meminta izin pengadilan untuk memulai penyelidikan, dia mengatakan bahwa pengadilan telah menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Afghanistan sejak tahun 2006. Dengan demikian, secara waktunya atau jurisdiction temporal dapat diadili di International Criminal Court. Karena Afghanistan telah meratifikasi Statuta Roma tersebut. Dalam Statuta Roma, pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa International Criminal Court memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang berasal dari negara yang sudah menjadi pihak dari International Criminal Court. Pasal tersebut dapat diartikan bahwasannya International Criminal Court tidak hanya dapat mengadili individu yang berasal dari negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma atau state parties, serta mengakui yurisdiksi International Criminal Court, akan tetapi semua individu termasuk yang berasal dari bukan negara pihak non-parties sepanjang kejahatan dilakukan terjadi di wilayah negara yang menjadi pihak dari International Criminal Court atau negara penratifikasi Statuta Roma. Baik, terkait dengan yurisdiksi tutorial, yaitu kedaulatan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah negaranya. Sedangkan yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial adalah merupakan hak, kekuasaan, atau kewenangan suatu negara untuk membuat suatu peraturan pidana nasional legislasi. Untuk dilakukan di dalam wilayahnya dilaksanakan terhadap orang atau badan hukum yang ada dalam wilayahnya eksekutif. Untuk itu, kejahatan perang di sini merupakan salah satu kejahatan yang serius dan luar biasa yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Dan untuk pemberlakuan yurisdiksi universal ini terbatas pada International Criminal Court sepanjang adanya persetujuan dari tempat terjadinya kejahatan negara asal dari pelaku atau korban kejahatan tersebut. Sehingga dari keterangan tersebut, pengacara yang mewakili para korban konflik Afghanistan mendesak Pengadilan Pidana Internasional atau ICC untuk membuka penyelidikan kejahatan perang yang akan mencakup penyelidikan tindakan pasukan Amerika Serikat. Dengan adanya pernyataan tersebut, berarti Afghanistan menyetujui para pelaku penyiksaan untuk dapat diadili di ICC. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap ICC. Dalam perlawanan atau serangannya terhadap International Criminal Court, Amerika Serikat melakukan berbagai upaya baik melalui jalur politik maupun hukum agar supaya International Criminal Court tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warganya. Upaya-upaya atau strategi yang dilakukan Amerika Serikat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat perjanjian dengan negara-negara lain yang melarang mentransfer warga Amerika Serikat ke International Criminal Court. Yang kedua, membuat peraturan dan perjanjian untuk membatasi yurisdiksi International Criminal Court dengan negara-negara pihak dalam Statuta Roma. Dan yang terakhir, mengadopsi resolusi Dewan Keamanan untuk mencegah pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court terhadap warganya negara dari non-state parties yang terlibat dalam operasi perdamaian PBB. Berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, ICC
memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non-state parties dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Dalam kondisi yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada International Criminal Court atau ICC, dan dalam kasus warga negara dari non-state parties melakukan kejahatan di wilayah atau teritoria negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi International Criminal Court atau ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut, serta dalam kasus negara non-state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. Negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Penyelesaian kasus. Dari keterangan tersebut cukup jelas bahwa militer Amerika Serikat dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda, dikarenakan tindakan kejahatan interogasi dengan teknik kasar, penyiksaan serta perlakuan eksperimen biologi kepada para tawanan perang dilakukan pada wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun, baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan atau non-state parties. Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori international crime, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional, semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Dan hal ini tidaklah bertentangan Konvensi Wina 3 1949, dan bila menyerang warga sipil. Untuk itu seharusnya para penjahat perang yang melakukan hal ini segera ditangkap dan dihukum dengan aturan yang ada dan berlaku sesuai dengan yang telah diperbuat. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan mereka telah melakukan penyidikan terhadap para tahanan. Alhasil, ratusan tentara yang melakukan pelanggaran sudah dikenakan sanksi dan juga hukuman yang setimpal. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap setiap orang maupun negara, sehingga negara non-state parties yang mempunyai imunitas atau kekebalan sekalipun juga dapat diadili di Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, dan berdampak pada negara lain baik state parties maupun non-state parties, sehingga tidak melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan pemidanaan di Mahkamah Pidana Internasional dapat dijalankan dengan efektif. Kiranya juga dapat membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan objek kekerasan, karena tawanan perang dipandang tidak memiliki kekuatan untuk menolak paksaan negara penahan untuk dijadikan dan diperlakukan secara kasar dan diperbudakkan yang dapat mengakibatkan kecacatan tubuh atau bahkan kematian. Kesimpulan dari pembahasan kami, Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga yang berwenang untuk mengadili tindakan seperti kejahatan perang. Amerika dan Afghanistan sudah lama berkecamuk dalam perang.
Peristiwa tersebut diawali dari serangan teroris Afghanistan di WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 yang perlahan-lahan menyambung satu persatu peristiwa sehingga menyebabkan kejahatan perang yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap rakyat Afghanistan membuat masyarakat internasional geram. ICC sebagai lembaga peradilan yang berwenang langsung bertindak untuk memberi sanksi kepada Amerika karena terjadi kejahatan perang di wilayah Afghanistan yang merupakan negara peserta Statuta Roma. ICC berusaha menyelesaikan kasus ini dengan berpedoman pada Statuta Roma pasal 8 karena ICC menganggap bahwa Amerika telah melanggar pasal tersebut. Jadi sekian presentasi dari kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya di komen, like, and subscribe. Makasih.